virus yang kita nantikan. Ada yang pernah dengar orang namanya Ibnu Sina? Siapa yang pernah dengar Ibnu Sina? Ibnu Sina ini seorang muslim pakar kedokteran. Ia meninggalkan sekitar warisannya itu sekitar 267 buku. Salah satunya adalah buku yang berjudul Al-Qanun fi Tibb. Ini adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Ibnu Sina ini lahirnya di zaman dulu. Hari ini ilmu kedokteran yang dipakai kedokteran modern itu masih menggunakan teori-teorinya Ibnu Sina. Pahalanya Masya Allah luar biasa. Surga neraka itu urusan Allah memang, tapi kalau dilihat dari sumbangsinya terhadap peradaban dunia itu pasti besar sekali. Ada lagi orang yang namanya Abu Qasim Az-Zahrawi, atau orang barat bilangnya Al-Bukhasis. Dia ini orang yang hidup di tahun 936. Apa agamanya? Islam. Dia ini seorang dokter, seorang ahli bedah. Waktu itu, teman-teman bayangkan ya, di tahun 936, sekarang tahun berapa? 2022. Berapa tahun yang lalu? Kalau ini kan tahun 1000 ya, sekarang tahun 2000. 1000 tahun yang lalu. Ya, tahun 1000 ya, 900 ya, hampir tahun 1000. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, waktu itu Eropa itu gelap gulita. Eropa berisi orang-orang bodoh. Eropa berisi orang-orang yang tidak tahu kesehatan, penuh dengan sihir, penuh dengan tahayul di tahun 900. Tapi di dunia Islam ini memiliki orang-orang yang cemerlang. Abu Qasim Al-Zahrawi ini adalah penemu lebih dari 100 alat bedah. Menemukan teori mengikat organ tubuh saat pembedahan yang tujuannya untuk mencegah pendarahan. Bayangkan. Jadi kalau kita ke dokter hari ini, itu ada ahli bedah yang kemudian mengikat tubuh kita diikat supaya pendarahan tidak berlangsung. Itu dari penemuan Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau membuat benang untuk menjahit bekas bedah dan orang pertama yang menggunakan suntik. Bukan orang barat ya. Jangan berpikir suntik itu ilmu kedokteran itu digunakan oleh orang barat, tidak. Mungkin teknologi kesehatan hari ini dikembangkan oleh barat, mungkin. Tapi ingat, awal mulanya itu adalah pemuda-pemuda Islam yang melakukan penemuan-penemuannya. Ibnu Al-Haytami ini ahli optik, kamera, HP yang kalian pegang hari ini, laptop yang ada di sini, ini berkat beliau. Ini teori-teorinya jenius, temuan-temuannya itu jenius, menemukan sinar. Bukunya itu judulnya Al-Manzir. Buku ini menjadi rujukan dasar di bidang ilmu mata sampai abad ke-17 Masehi. Abad 17 itu sekitar tahun 1600. Dia inilah yang menemukan penemu kamera obsikular. Kata kamar itu berasal dari bahasa apa? Kamar kan itu kamar mandi, kamar tidur, kamar itu bahasa apa? Bahasa Arab. Kamar itu kamera itu berasal dari kata kamar, sebuah ruang yang gelap. Nanti cahaya pertama kali diteliti di dalam ruang yang gelap itu. Kalau teknologi di masa lalu itu kalau foto itu pakai klise. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak tahu lagi ya. Orang-orang zaman dulu itu ada kamera dipotret, nanti ada klise keluar. Ini klise ini kalau mau dicetak jadi foto yang dicetak itu harus masuk ke dalam ruangan yang gelap. Nah, penemunya ini Abu Al-Haytham, penemu kamera. Kamera yang kita pakai hari ini ditemukan oleh orang Islam, oleh kaum muslimin, oleh pemuda-pemuda berprestasi. Dan dia menulis buku berjudul Al-Manazir.
Ada lagi Abu Rihan Al-Biruni tahun 1046, 1000 tahun yang lalu. Dia ini adalah seorang astronom, seorang fisikawan, seorang ahli farmasi dan obat-obatan. Beliau meneliti garis lintang menggunakan altitude maksima matahari, membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar, menghitung radius bumi berjarak 6.339,6 km. Tahu ya, kalau mungkin di pelajaran sekolah diajarkan berapa radius bumi? Jawabannya 6.339,6 km. Yang menemukannya kaum muslimin, orang Islam, bukan orang Barat. Sekali lagi, nanti kalau di sekolah itu kita diajari penemu cahaya Thomas Alva Edison, bukan? Thomas Alva Edison itu meneliti cahaya lampu itu setelah mereka membaca buku-buku yang ditulis oleh kaum muslimin. Isaac Newton itu penemu apa nih? Ahli fisika tahun 1600 kalau saya tidak salah. Bukan. Ahli fisika itu sudah lahir sebelumnya dari kaum muslimin. Apa yang mereka teliti? Quran. Sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Pahlawan muslim yang lain, hero pahlawan kita yang lain adalah Al-Khawarizmi. Ini yang paling terkenal, ini yang paling kita tahu namanya sampai hari ini. Ahli matematika, penemu angka nol. Coba bayangkan, kalau tidak ada angka nol apa yang terjadi? Teman-teman tahu angka Romawi? Tahu ya? 1, kan dipelajari ya. Ini angka Romawi ini digunakan oleh orang-orang Roma. Orang-orang Roma itu kalau menulis pakai angka ini. 1 garis. Kalau 2 garisnya 2. Kalau 3 garisnya 3. Kalau 4 1 garis sama huruf V. Kalau 5 V doang. Kalau 6 V tambah garis 1, 7 tambah garis 1. Sekarang gimana caranya kalau angkanya itu 1.339.000? Gimana cara nulisnya pakai angka Romawi? Itu pasti panjang sekali. XP macam-macam itu. Terus gimana caranya dia nulis angka 0? Karena hitung-hitungan Romawi itu tidak ada angka 0. 10 itu X katanya. Kenapa X? Karena dia tidak tahu itu untuk nulis angka 0. Nah, seorang ahli matematika muslim bernama Al-Khawarizmi menemukan angka 0.